pembicaraan kita nggak terekam. Sebentar ya. Saya yang mulai aja deh. Nanti Bapak yang mengakhiri ya. Karena timer saya nggak bisa nih. Oke, saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Effendi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, kondisi baik. Bagaimana dengan keadaan Pak Haryadi pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik juga Pak. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik Pak Effendi, mungkin waktu kita nggak lama ya, sekitar 15 menit. Kemarin saya dengar kayaknya ada yang penting banget nih perlu dibicarakan. Kira-kira mau ngomongin masalah apa ya Pak? Ya, saya mohon dibantu dong untuk Pak Haryadi ini karena ada satu permasalahan yang saya pikir saya perlu diskusikan. Nah, untuk itu saya mohon dengan sangat pada Pak Haryadi untuk membantu ya. Jadi saya itu kewalahan terhadap salah satu murid saya di kelas, Pak, yang bernama Eko. Ini setiap saya memberikan tugas dalam mengerjakan lembar kerja murid atau saya istilahkan dengan LKM pada pembelajaran, ada saja alasannya Pak, izin ke UKS dalam waktu yang lama sehingga tidak mengerjakan tugas yang saya berikan dengan berbagai alasan yang sulit diterima begitu loh Pak. Oh, begitu ya Pak. Baik Pak, kalau saya boleh tahu Pak, itu izin terlalu lama, dia di luar kelas itu menghabiskan waktunya ngapain aja ya Pak Effendi ya? Kok bisa seperti itu gitu? Ya memang menghabiskan waktunya itu begitu lama juga Pak. Kan kita biasanya di tengah pembelajaran, kemudian menjelang penutup sudah memberikan lembar tugas yang harus dikerjakan. Nah, pada saat akan memberikan lembar tugas, izin Pak, saya ke UKS sebentar. Ya pada saat kondisi itu tentu kita memberikan kesempatan. Nah, kemudian setelah ditelisik di petugas piket UKS, anak-anak PMR ini menyampaikan informasi. Pak Eko barusan izin ke UKS gitu. Iya, ada apa nak Eko izin ke UKS gitu kan? Alasannya sakit Pak, tapi ketika kami minta Eko untuk minum obat nggak mau Pak gitu. Lantas apa yang dilakukan oleh Eko nak gitu kan? Ini Pak, nampaknya Eko tidur Pak gitu. Nah pada saat kondisi laporan yang diberikan oleh anak-anak PMR inilah saya baru mengetahui bahwa tujuan Eko ini sebetulnya bukan mau istirahat karena sakit atau mau mencari obat, tapi memang sepertinya ada unsur kesengajaan Pak. Ini kalau salah prediksi atau penilaian juga saya ya mohon dimaklumkan kalau keliru. Nah ternyata ini adalah ada unsur kesengajaan untuk menghindari tugas yang saya berikan begitu loh Pak. Oh, begitu ya. Iya, iya, iya. Berarti dia sengaja ke UKS ya, Pak ya. Padahal sedang ada tugas gitu ya, Pak. Betul, jadi sudah 2 kali ini ketika akan diberikan tugas menghindar gitu Pak dengan alasan izin ke UKS gitu. Nah ini perlu saya telisik, saya ingin mengetahui juga gitu apa alasannya seperti itu Pak. Baik. Kalau dari situasi seperti itu, sebenarnya Pak Effendi itu menginginkan situasi yang seperti apa di kelas?
Saya ingin semua murid saya itu melaksanakan satu kegiatan sama satu dengan yang lainnya. Artinya ketika diberikan tugas, mengerjakan tugas. Jadi tidak ada satu keistimewaan, tapi sama-sama untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, apakah mengkaji materi, mendengarkan penjelasan, latihan juga mengerjakan lembar tugas yang sudah saya siapkan begitu Pak. Karena untuk mengukur apakah pelajaran yang dilakukan pada hari ini kan dapat terlihat Pak dari hasil pekerjaan lembar kerja yang dikerjakan oleh murid saya Eko itu. Nah, sementara kan yang lain mengerjakan dan bisa memberikan satu jawaban yang ada di lembar kerja murid tersebut. Sementara Eko ya tidak bisa karena memang dia tidak mengerjakan. Itu situasi yang saya inginkan begitu, Pak. Ya ya baik. Jadi memang Pak Effendi menginginkan situasi khususnya Eko ya sama seperti Betul, Pak. murid lainnya gitu mengerjakan tugas LKM-nya dengan baik ya Pak Effendi ya. Betul, Pak. Betul. Nah kalau Pak Effendi dari angka 1 nih sampai 10 nih. Kalau 1 kan kurang, 10 sempurna. Kira-kira posisi sekarang Pak Effendi berada di posisi angka berapa tuh Pak Effendi? Saya sih berada di posisi 7, Pak. Saya untuk posisi saya kalau dilihat dari 1 sampai 10 gitu, Pak. Baik, di angka 7 ya. Nah, rencana Pak Effendi sendiri ke depannya itu mau punya posisi ideal angka berapa gitu dalam melaksanakan pembelajaran ini? Ya setidaknya 9 lah Pak, 9. Karena itu tadi, karena adanya murid Eko ini yang tidak mengikuti secara baik, saya merasa kok ada hal yang perlu saya perbaiki di dalam diri saya membimbing anak-anak dalam proses pembelajaran gitu loh Pak Ari. Oke, baik. Berarti udah cukup baik ya di angka 9 ya. Kira-kira untuk menuju angka 9 ini apa aja tuh yang perlu Pak Effendi lakukan? Saya berpikir akan memanggil murid Eko tersebut nanti setelah bel berbunyi pulang sekolah. Saya akan memanggil, akan saya ajak diskusi apa sih penyebabnya kok Eko ini selalu izin meninggalkan kelas ketika diberikan tugas gitu loh Pak. Kemudian saya juga akan memberikan arahan, bimbingan serta pentingnya di dalam suatu pengerjaan tugas dalam pembelajaran tersebut begitu loh Pak. Oke, baik. Tadi yang pertama saya dengar kan memanggil setelah pulang sekolah ya Pak Effendi ya. Itu dengan cara mungkin atau teknik seperti apa Pak Effendi punya teknik khusus mungkin? Ya pada saat bel pulang berbunyi, sebelum berbunyi itu Eko kan kembali lagi Pak ke kelas. Nah, tapi dengan kondisi tidak mengerjakan tugas gitu loh. Nah pada saat itulah Eko akan saya dekati dan saya minta untuk mampir terlebih dahulu ke ruangan yang sudah disiapkan lah Pak ya. Saya sudah langsung minta bantuan juga kepada para caraka ruangannya agar dikosongkan yang digunakan untuk pembinaan peserta didik atau murid karena saya akan memberikan pembinaan dan arahan kepada murid Eko itu Pak. Oke, baik. Berarti ya secara berdua ya Pak ya. Jadi memanggilnya setelah pulang bel istirahat ya Pak ya. Betul Pak, bila mana nanti upaya yang saya lakukan itu tidak membawa hasil, saya juga akan minta bantuan kepada guru konselingnya Pak atau guru BK-nya untuk memberikan suatu pembinaan, arahan dan bimbingan sehingga nanti dalam mengikuti proses pembelajaran bisa lebih maksimal dan semangat dengan membawa hasil yang terbaik lah Pak, itu harapan saya Pak. Oke, baik. Tadi selain
guru BK tadi selaku bimbingan konseling, ada lagi nggak Pak yang dibutuhkan Pak Effendi untuk mengatasi permasalahan Pak Effendi ini? Ya, sebetulnya ada Pak. Namun bila di dalam arahan, bimbingan dari rekan sejawat, khususnya guru BK itu sudah membawa hasil, ya saya tidak perlu lagi membawa permasalahan Eko ini ke tingkat yang lebih tinggi. Namun jika memang tidak ada perubahan, ya mau tidak mau saya akan informasikan pada manajemen atau mungkin untuk sebagai pembanding komparatif dengan Bapak Ibu Dewan Guru yang lain, apakah sama juga ketika mengikuti proses pembelajaran dengan Bapak Ibu Guru yang lain dan dibawa di forum kasus seperti itu Pak, sehingga nanti kita pembinaannya lebih optimal. Namun jika itu juga belum terselesaikan, ya kita akan mengundang orang tuanya ke sekolah untuk sama-sama memberikan saran, masukan, dan pembinaan sehingga semangat Eko ini dalam mengerjakan tugas akan tumbuh dan selalu ikut pembelajaran dengan baik begitu Pak. Baik, wah luar biasa banget itu. Sudah mencakup banyak ya Pak Effendi ya. Tadi saya dengar tuh ada pihak orang tua, kemudian guru BK, kemudian rekan guru lainnya ya Pak, dimana Pak Effendi memastikan bahwasanya apa benar gitu dalam pelajaran saya saja atau di pelajaran lain Eko melakukan hal tersebut gitu ya Pak Effendi ya. Betul Pak. Baik. Nah, dari semua yang tadi Pak Effendi lakukan itu tadi saya mau nanya kira-kira kapan tuh Pak Effendi mau akan melakukannya? Saya akan lakukan setelah pulang nanti Pak ini. Ketika sebelum bel berbunyi, Eko tuh balik lagi Pak ke kelas. Nah kemudian nanti kita setelah berdoa bersama, saya akan dekati Eko dan saya akan ajak ke ruangan untuk diskusi dan wawancara. Jadi hari ini juga Pak, sehingga nanti agar clear, ya mudah-mudahan sih dalam proses kegiatan ini juga tidak berkelanjutan. Tapi kalau berkelanjutan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya akan mengajak guru BK untuk bimbingan dan arahan serta pembinaannya. Nggak berhasil juga ke orang tua, nggak berhasil juga, kita akan lakukan forum kasus dengan melakukan komparatif atau pembanding dengan guru-guru yang lain, apakah terhadap guru-guru yang lain juga Eko melakukan hal yang sama atau tidak, gitu Pak. Oke, baik. Bagus sekali nih Pak Effendi nih. Mudah-mudahan Eko bisa berubah ya Pak Effendi ya. Amin, amin. Terima kasih Pak. Nah, Ya. sebelumnya saya mau nanya ke Pak Effendi nih, dari percakapan yang sudah kita lakukan ini Pak Effendi dapat apa ya dari saya? Ya, yang pertama saya merasa bahagia, merasa senang karena Pak Haryadi memberikan satu peluang menurut saya di dalam upaya-upaya penyelesaian masalah Eko tadi Pak, dengan mendampingi dan mendengarkan curhat saya secara baik. Insya Allah nanti hasil yang saya harapkan mengalami suatu perubahan khususnya untuk Eko tadi Pak. Iya, kalau begitu. Siap, amin. Saya pun juga berdoa. Amin. Jadi nggak sabar nih ngelihat aksinya Pak Effendi nih. Nunggu ceritanya di minggu depan nih sama si Eko nih ceritanya nih. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ada perubahan sesuai harapan ya Pak. Oke, baik Pak Effendi. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.